Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinanda Elsafani, NPM 2475409, kelas 2C Akuntansi Perpajakan. Saya akan membuat video penjelasan tentang ekspor jamur kuping untuk memenuhi tugas ujian akhir praktikum saya pada mata kuliah kepabeanan. Alasan saya memilih ekspor jamur kuping karena di daerah tempat tinggal saya terdapat banyak jamur kuping. Ekspor jamur kuping juga memiliki potensi keuntungan yang besar karena harga jualnya yang tinggi di pasar internasional dan permintaannya yang luas di berbagai negara. Di Vietnam, jamur kuping dimanfaatkan untuk berbagai macam campuran hidangan. Harmonised System 07123200 air fungus atau jamur kuping. Negara tujuan yaitu Vietnam. Berdasarkan data yang bersumber dari TradeMap, nilai impor pada tahun 2024 untuk jamur kuping menepati urutan pertama yaitu 114,696 US dollar. Spesifikasi barang, yang pertama ada warna, coklat kehitaman. Kedua, teksturnya keras saat kering dan kenyal setelah direndam. Yang ketiga yaitu kondisinya bersih dari kotoran. Yang keempat yaitu dikemas dalam plastik atau wadah kedap udara. Yang kelima yaitu ukurannya. Ukurannya beragam sesuai permintaan pasar. Untuk persyaratan dalam negerinya, persyaratan tersebut antara lain berizin ekspor. Yang pertama, dokumen ekspor. Yang kedua, dokumen legalitas usaha. Yang ketiga, sertifikasi karantina tumbuhan. Yang keempat, sertifikat kesehatan tumbuhan. Yang kelima yaitu kualitas jamurnya. Yang keenam, kemasan. Yang ketujuh yaitu penyimpanan. Dan yang kedelapan adalah negara tujuannya. Persyaratan luar negeri. Garis besar izin impornya yaitu pemberitahuan impor, deklarasi impor disertai dengan dokumen. Yang pertama ada faktur, yang kedua sertifikat atau asal, yang ketiga daftar pengepakan, yang keempat akun pengangkutan, dan yang kelima adalah sertifikat asuransi. Selanjutnya yaitu promosi ekspor dan negosiasi. Yang pertama, promosi ekspor. Kami mempromosikan visit web dan e-niaga. Contohnya yaitu join alibaba.com, dan untuk negosiasinya, hal-hal yang menjadi pertimbangan negosiasi adalah yang pertama, mutu barang, harga, persyaratan, pembayaran, waktu penyelesaian, sertifikat mutu, garansi, dan layanan purna penjual. Berikutnya ada sumber pembiayaan dan metode pembayaran. Sumber pembiayaan yang pertama adalah lembaga keuangan bank, yang kedua lembaga non-bank atau investor, dan yang ketiga adalah importir. Sumber pembiayaan yang digunakan lembaga keuangan bank dengan menjaminkan letter of credit (LC) digunakan untuk membiayai tenaga kerja, pengeluaran ongkos produksi, dan penadaan barang. Berikut ada beberapa metode pembayaran ekspor. Yang pertama adalah letter of credit atau LC. Bank importer menjamin pembayaran pada eksportir jika semua dokumen dan syarat sudah dipenuhi. Yang kedua adalah advance payment, yaitu pembeli membayar dulu sebelum barang dikirim oleh penjual. Jadi sebelum barang sampai, penjual sudah menerima uangnya. Dan yang ketiga adalah Document Against Payment, DP. Dokumen pengiriman barang hanya diberikan kepada pembeli setelah pembeli melakukan pembayaran. Dan yang keempat adalah Document Against Purchase atau DA. Pembeli harus menandatangani surat janji bayar dulu sebelum mendapatkan dokumen barangnya. Dan yang kelima adalah Open Account. Eksportir mengirim barang dulu, baru importir membayar setelah barang diterima. Yang keenam adalah consignment, yaitu eksportir mengirim barang untuk dijual dulu oleh importir. Kalau barangnya laku, importir membayar eksportir. Kalau tidak laku, maka barang bisa dikembalikan.
Metode pembayaran yang digunakan adalah letter of credit atau LC. Isi dari letter of credit sendiri yaitu yang pertama ada pemohon, penerima, bank penerbit, bank penerus. Yang kedua ada informasi utamanya, yaitu mulai dari nomor dan tanggal, jenis dan sifat LC, jumlah dana yang tersedia, nama dan alamat, deskripsi barang dan jumlahnya, surat dan ketentuan pengapalan barang, dan rincian dokumen. Rincian dokumen meliputi surat muatan, faktur dagang, daftar kemasan, sertifikat asal barang, sertifikat asuransi, dan dokumen lainnya yang sudah disepakati. Berikut ada beberapa surat yang diperlukan. Yang pertama ada surat pengantar. Isi dari surat pengantar sendiri yaitu pertama ada kop surat, tanggal surat, nomor surat, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat yang meliputi penjelasan mengenai maksud dan tujuannya, informasi tentang produk dan dokumen barang, jumlah barangnya. Ada penutup dan tanda tangan dan nama pengirim. Yang kedua ada surat penawaran. Isi dari surat penawaran sendiri yaitu yang pertama ada kop surat, yang kedua ada tanggal surat, yang ketiga nomor surat, yang keempat alamat tujuan, yang kelima salam pembuka, yang keenam isi penawaran. Isi penawaran meliputi dari penjelasan produk, spesifikasi produk, harga produk, syarat dan ketentuan penjualan, keunggulan atau alasan memilih produk. Yang ketujuh yaitu ajakan atau harapan. Yang kedelapan adalah penutup, dan yang kesembilan adalah tanda tangan dan nama pengirim. Yang ketiga ada surat perjanjian. Surat perjanjian terdiri dari identitas para pihak, deskripsi barang, harga dan nilai barang, syarat pembayaran, proses dan metode pengiriman, jaminan mutu dan garansi, dokumen pendukung, jangka waktu perjanjian, dan tanda tangan para pihak. Yang keempat ada negosiasi. Ada 4 negosiasi, yaitu yang pertama biaya produksi, pungutan negara, biaya promosi, dan biaya operasional. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.